Nakah orang tergugah jiwanya. Umah ya Allah kaitan mengelom bulan Zulqaidah. Atau hanya tanya posting-posting mantang di media tentang bagaimana fadilah Zulqaidah. Bagaimana fadilah di 4 bulan ini. Sementara kitanya tidak merasa apa yang kita sampaikan kepada orang lain, tapi kita meninggalkannya. Berarti kita tidak akan menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Taban lagi terpegah iro undangan pihana kuja. Barosah naik jabat ro. Zulqaidah. Zulqaidah ike getanya bulan Zulqaidah. Oh, leh bulan Zulqaidah. Allah Subhanahu wa taala undang long getanya. Melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiban lebih bulan Zulhijjahnya. Be ile tak pegah ke orang pelaksanaan haji, be ile tak pegah ke deh. Orang yang memuliakan bulan Zulhijjah, naga puasa dari 1 sampai 9 Zulhijjah. Sekurang-kurangnya di 9 hari bulan Zulhijjah. Selebih-lebihnya 2 hari, hari Tarwiyah dan hari Zulhijjah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad jama'ana fi hadzal masjid lis-salatil jum'ati faradallahu ala hadhihi al-ummah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan sayyidana abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Sadaqallahul azim. Yang ulun tuan muliakan Abu Tungku Imam Syekh Masjid, yang ulun tuan muliakan panitia pelaksana pembangunan masjid, yang ulun tuan muliakan pengurus harian masjid, remaja masjid, dan kepada seluruh para hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan meniatkan i'tikaf sejenak, marilah getanya merenungkan beberapa nasihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mumpung suasana yang sedang panas-panas, suhu mengenuro derajat Celcius bertambah, dan juga bertambah dengan suasana masyarakat semakin memanas. Mutamahlum kadang-kadang legetanya wahana asi, mutamahlum legetanya wahana kipas angin, hana iput angin. Maka dalam suasana itulah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lain obat yang mendinginkan kita, obat yang menenangkan getanya, obat yang menenteramkan getanya. Itulah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jino dengar legetanyo dengar masalah
yaitu tapu mulia jami' Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, mungkin juga baru kita melakukan semalam. Beklam juga terbaca di media, terkirim di grup-grup yang bahwa pesiju jami' Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ingat, perlu kita hayati, perlu kita renungkan. Jami' Allah Subhanahu wa ta'ala-nya bukan saja pada saat getanyo itameng bulan Zulhijjah. Bukan saja pada saat pelaksanaan haji. Bukan saja pada saat pelaksanaan umrah. Allah Subhanahu wa ta'ala undang hamba melalui Nabi Allah Ibrahim alaihi salam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah yang terakhir. Diundang oleh Allah Subhanahu wa taala lihat model undangan-undangan Allah Subhanahu wa taala. Lagi kita nyoy dunia sih. Na undangan te kepada si dodo urang karena tak undang walimatul urus. Tak pekawin ane darat, tak pekawin ane agam. Na tak undang karena dalam bentuk syukuran. Na tak undang dalam bentuk pesiju ane agam. Na undangan pesiju luang. Na undangan bermacam ada undangan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mandum ada undangan. Sehingga setiap orang yang menghadiri undangan tersebut, so yang undang, berarti itulah tamu orang yang mengundangnya. Orang yang undang sunat, orang yang wajib. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Getanyo menyahda pegah tiap puro Allah Subhanahu wa taala geundang getanyo. Gehoi getanyo. Geseru getanyo. Geajak getanyo untuk menjadi tamunya. Di antaranya pada saat Allah Subhanahu wa taala melalui yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itameng sumahyang limang bahwate. Inan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana undang getanyo, kana hoi getanyo, ne ajak getanyo untuk melaksanakan lebih-lebih uro yang mulianya adalah panggilan Allah yang sangat mulia. Wabil khusus kepada getanyo urang agam, wabil khusus lom kepada getanyo urang-urang yang mustautin di tempat yang berbahagia. Pada saat getanyo neheli oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita adalah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah gak anggap getanyo sebagai jami' Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Watetru bulan suci Ramadan itu juga adalah Allah Subhanahu wa taala gebuka pintunya. Menyahino gekun lagi gepegah gebuka pintu le wali kota. Gebuka pintu le para pejabat-pejabat. Untuk bebas siapa saja yang datang atas nama rakyat di bawah ke wilayahnya. Pada saat bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala pun geundang getanyo untuk yaitu bertemu dengannya. Siapa saja yang menghadiri undangan Allah tersebut, maka kita akan menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun nepegah. Pada saat Rasulullah sampai dalam ayat Allah pun menyebutkan yang bahwa Rasul selalu geajak getanyo untuk selalu berada di dalam majelis ilmu. Tanyo benar selalu di dalam majelis ilmu nepegah Rasulullah.
Rasulullah bejitlah lagi tanya kepada. Yang pertama bejit ke tanya ke orang alim. Pih ke tanya hanjit ke orang alim, bejit ke tanya kepada muta'alim. Banyak ke tanya hanjit ke muta'alim, sekurang-kurangnya kita menjadi seorang yang mendengar. Maka menyahana lam heboh kelompoknya. Nepegah yang bahwa orang yang geumpamakan lagi lalat yang na bak bineh punggung kubur. Nauzubillah. Begitu hina orang-orang alim pihana, muta'alim pihana, gedenga gop pihana yang na legoknya keluar daripada tiga kelompok ini. Maka Rasul nepegah orangnya adalah lagi lalat yang na kerimua yang na bak bineh punggung kubur. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Pada saat kita menghadiri undangan, nyo gepegah Rasulullah tajak dalam sebuah majelis ilmiah. Tajak maka kita menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Nyo lagi tanyo kana heuilom oleh Allah. Nyo ka detik-detik terakhir di dalam bulan Syawal. Selesai bulan Ramadan, geundang lom getanyo oleh Allah geheui bagaimana hikmahnya di dalam bulan Syawal. Hikmah dalam bulan Syawal. Adakah terpanggil, terajak getanyo untuk melakukan ibadah di dalam bulan Syawal? Berarti kita terpanggil dengan panggilan Allah, berarti getanyo menjadi tamu Allah. Ikenyo ita mengbulan Zulqaidah yang merupakan salah sabah bulan di antara put bulan yang nepu mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Zulqaidah. Adakah orang-orang merasa terpanggil bagaimana lebih lang bulan Zulqaidah? Nakah orang tergugah jiwanya? Ya Allah, kaitan mengelam bulan Zulqaidah. Atau hanya tanya posting-posting mantang di media tentang bagaimana fadilah Zulqaidah, bagaimana fadilah di 4 bulan ini. Sementara kita tidak merasa apa yang kita sampaikan kepada orang lain, tapi kita meninggalkannya. Berarti kita tidak akan menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Taban lagi terpegah iro keundangan pihana kuja. Barosah naija badro. Zulqaidah. Zulqaidah iku getanya bulan Zulqaidah. Oh, leh bulan Zulqaidah. Allah Subhanahu wa taala undang long getanya. Melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiban lebih bulan Zulhijjahnya. Baik ileta pegah ke orang pelaksanaan haji, baik ileta pegah ke deh. Orang yang memuliakan bulan Zulhijjah, naga puasa dari 1 sampai 9 Zulhijjah. Sekurang-kurangnya di 9 hari bulan Zulhijjah. Selebih-lebihnya 2 hari, hari Tarwiyah dan hari Zulhijjah. Subhanallah, undangan Allah. Kiban lebih bulan Arafahnya. Kiban mulia bulan Arafahnya yang titun 3. Yang titun 3 giliran ji. Kita nyota tume Arafahnya. Golem tente merumpa Arafah uku. Apakah kita nyotua dahatanya? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan gepegah di dalam pembahasan-pembahasan fiqih melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak durhaka seorang perempuan apabila dia menolak ajakan suaminya. Dia lagi sedang berpuasa Arafah. Handaruhaka tidorina gutula ajakan suami di siang hari. Karena dia hendak menunaikan bulan Arafah, puasa Arafah, handaruhaka. Begitu besar fadilahnya di bulan Arafah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Oh, lihnyan mensambung lam lih Zulhijjah. Para hadirin, yaitu dengan pelaksanaan kurban. Adakah merasa terpanggil katanya kepada panggilan Allah Subhanahu wa taala? Kita jawab keroda. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada sesuatu yang paling mulia di dalam bulan Zulhijjah, di hari Nahar, di hari Tasyrik, selain daripada dia menumpahkan darah. Tidak ada lain yang lebih mulia. Hari raya Aidil Fitri sunat getanyo guyupungui keluarga dengan baju baru truk ba anak min.
sunat. Tapi di bulan Zulhijjah, tepatnya di hari nahar, hana lain abu tungku sekalian yang lebih mulia. Kon jet rumah, kon ganto toples baru, kon taganto lapik meja baru, kon yaitu tajak pegat tarelit rumah. Tidak ada arti sama sekali di sisi Allah di dalam bulan Zulhijjah, tepatnya di hari raya Aidil Adha tersebut. Nyankeh menumpahkan darah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Sampai-sampai Rasulullah melarang kita kalau ada rencana untuk pelaksanaan kurban dari Zulhijjah, satu helai bulu pun jangan kita hilangkan. Dikarenakan pakon abu pegah supaya tidak ada bahagian tubuh getanyo wateu kembali dalam surga singa yang manteng tinggal dosa. Menunjukkan apa? Orang yang sia kurban berarti semua dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, undangan Allah Subhanahu wa taala. Pukuh getanyo na merasa terpanggil. Pukuh getanyo merasa yaitu nana undang oleh Allah. Hana trep leh bulan Zulhijjah, kita meng bulan Muharram. Subhanallah, juga salah sabuh bulan yang paling mulia. So manteng yang puasa di 10 Asyura, so manteng yang puasa di 9 hari-hari Tasu'a, atau khilaf pendapat di 11 hari bulan Zulhijjah, bulan Muharram. Juga panggilan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka legetanyo baik tapiki sejauh mana jamiah-jamiah Allah yang Allah selalu geundang getanyo. Allah selalu gehoi getanyo. Allah selalu geajak getanyo untuk melakukan yaitu panggilannya. Sehingga apabila kita mau memenuhi panggilan Allah, di sanalah nanti di dalam surga Jannatul Na'im. Surga Jannatul Ma'wa. Surga di mana getanyo sebuah tempat merumpuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Getanyo gepujame ya, gepujame ya getanyo. Oh, wate getanyo gepujame oleh Allah Subhanahu wa taala. Nan itu abu tungku sekalian hidangan yang dihidangkan oleh para malaikat. Prabu yang dihidangkan oleh malaikat nainan bu guring, nainan bu putih, nainan tiamano, nainan tiaite, nainan jus. Adalah itulah yang pertama sekali salat siuro semalam abu tungku sekalian. Nah perle getanyo ke cuci mulut. Itulah ibadah-ibadah sunnah yang kita lakukan pada saat Allah Subhanahu wa taala gepejame kita. Setiap masuk waktu duhur, ro hidangan ibadah getanyo waktu duhur. Watiasa ro lam yaitu hidangan-hidangan Allah berupa amal ibadah yang getanyo puput semasa di dalam dunia. Wate maghrib juga hal yang sama. Wate isya sampai waktu subuh. Tapi menyahli getanyo tacok semahyang menyata begah perle manteng aku tacok. Kakeh menyah buguring kakeh buguring to merumpa aku. Igop memang lam surga hana irile aku. Igop mangan kedai hijib jus abu berbagai macam jus, berbagai macam minuman, berbagai merek yang dihidang oleh bidadari-bidadari surga. Sementara getanyo abu tidak termakan adanya. Kenapa? Karena hana ibadah sunnah. Hana ibadah sunnah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyan adalah mandum jamiah Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan jamiah Allah Subhanahu wa taala yang jino tengah berangkat ke tanah suci? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jih gepegah salah sabuh juga secara zahiriyah rayu. Bercita-citalah getanyo puntat qasad. Benar rencana, Bu. Benar rencana. Insyaallah menyahnanit ada kebegah. Menyahna qasad. Allah saja bersifat dengan sifat iradah. Iradah nyankan kehendak. Menyasidro arsitek, Bu. Nyo yang pegat masjidnyo. So arsitek masjidnyo. Jauh-jauh sebelumnya dia sudah terlebih dahulu merancang gambarnya.
paduk bak buto lang tamehnya, paduk bak buto lang baranyo, kali gerancang ini. Sampai bentuk gambar yang seindah-indahnya. Maka itulah yang dikasat, itulah yang dituju. Dan insya Allah akan tercapai. Dia tajak SD nagadanya yang lebu. Punya cita-cita ke? Maka makna niat na dua boh. Na makna niat itu secara logat, itulah kasat tanyo. Na makna niat secara istilah, qasdu syai'in muqtarinin bifi'lih. Tak kasat sesuatu, bum tiga ngan buat. Ingat ke pegah-pegah legure. Atas nama kita ada niat baik untuk melakukan sesuatu. Insya Allah akan terus. Maka menyatakan pegah inona ingin butruk atas jami Allah. Hana puyo dah tunggu sekalian daya pegah oma. Nyo sanghan mutumeli jak waji. Nyo mu dino sekian. Nyo tak setur nyo untuk merumpak jak 25 tahun kemudian. Nyan nabu menyah lagi nyan tak tumiki lagi tanyo. Sungguh kita sudah melawan kehendak Allah. Nathira urung Tuhan. Yang insya Allah menyah Allah berkehendak kalinya juga berangkat haji. Tengku sedih hat lun. Lung umu kan 67. Hana merumpak jak tahun barosa. Rencana lung nak cabut. Lung nak tarik pengen pajan-pajan ke badan. Umi bek ni jam. Bek ni tarik umi. Bek ni tarik. Allah berkehendak lain-lain. Bahkan kebijakan pemerintah pun berbeda-beda. Alhamdulillah. Tingat abanyan kejap pulang. Tengku mutuah hadron. Aku dengar baron. Sehingga lun berangkat kalinya. Dan hana getarik, hana payah tamah. Hana ragu-ragu. Walau dia dalam bentuk, masih dalam bentuk tahun 2020 gepelunas. Yang kemungkinan besar. Dia tidak lewat, tidak lolos. Tapi coba Allah berkehendak lain. Walaupun tak pegah berbagai macam yaitu dari sistem pemerintah. Tapi coba lihat sekarang. 50% urung Tuhan berangkat kalinya. Bahkan ke depan dalam wacana pun. Urung Tuhan diutamakan. Abu. Hati manusia ini tidak selamanya kejam. Hati manusianya tidak selamanya buruk. Selama ada bimbingan-bimbingan Allah Subhanahu wa taala, tetapi terima yang terbaik. Menyawai mungkin hanjit dah gantau. Tapi jino alhamdulillah meninggal orang cik langsung je gantongan. Tapi kebijakan di bawah tahun undang-undang nomor 19 hanjit gantau. Tapi jino kaji gantau. Begitulah kebijakan-kebijakan. Yang penting niat gedanyonyo na. Bercita-cita kita untuk berbuat yang terbaik. Insya Allah Abu Tengku akan tercapai. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan lun pegah keria Abu Tengku sekalian. Rame ke pusiju. Oh wate pusiju leuthat ke keun mono Abu. Tengku nemo doa ke lun tengku. Lun balah lelun menancit ilung nemo doa supaya habis lun bubuk rukun dan sebagainya. Oh wate lung hitung-hitung Abu, sedikit sekali orang yang menitip salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak masalah. Menyangkut dengan doa. Nyan Abu Tengku sekalian, menyangkut dengan doa. Supaya mustajabah doa orang yang tengah melakukan doa-doa mustajabah di sana. Supaya connect dengan katanya Abu. Nyata pegah HP benar nomor HP Abu. Supaya hablum minallah hablum minannas. Nah hubungan dengan orang payah pentir nyata pegah. Karena nalun semua buat ino nan undang khatib. Nah hubungan kudih daerah-daerah lain ada nomor HP. Tapi para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menancit le getanyo pada saat ta telpon tiroro urang ternyata salah tiga lembui. Maka nomor itu akan bergeser. Itu holain. Saya tamang holain. Lalu bagaimana supaya doa-doa orang-orang yang kita harapkan itu mustajabah? Ideh tengah gemu doa. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, Nabi, ya Allah.
panitia masjid yang na di Jabal Nurnyo bermudah bak gemita, yaitu untuk membangun masjid. Nah, orang mau doa ini. Rupanya panitia itu benar-benar sekarang sedang dia mendalang dana. Tengah yakin gemita dana. Berarti ideh gem doa, ino tengah kepubut. Tapi sebaliknya kalau seandainya di sana sedang berdoa, ideh tengah gem doa. Ino ternyata tengah kepabih peng masjid. Nyo doa meno iplung apa? Long sering belum pegah baan agam long. Nya ayah truk deh mendoa kekah tapi. Kiban cara wate truk doa ayahnya bek nak kerangkem bak kah. Wate ayah mau doa kekah pi tengah lang ibadah. Bek ayah tengah mau doa ide hikah tengah kakalan ape. Hai nasihat dekan memang punya antara ayah ngane hana hijab. Tapi doa seseorang itu kepada seseorang lain, dia akan langsung connect, langsung nyambung. Ide kamu doa bu, ino pi tengah ke ibadah. Ideh tengah tak baca Quran, ino kok nyalang ibadah tengah baca. Nyal langsung doa tersebut geba oleh malaikat. Tapi sebaliknya, bomnya tak pegah secara logika. Bantam doa geba jo malaikat. Ternyata ban merumpa urung ino bang kena truk doa gonya tengah bak maksiat ideh bak wadu. Sam gungwem holain le malaikat. Bomnya tak pegah secara logika. Lagi tabuh contoh mono, yaitu nomor-nomor HP mono abut sekalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah harapan-harapan orang-orang yang dia saling nyambung. Lagi dalam syurga, bukan dalam syurga. Pada saat kita ada niat, long hawa jus, lang trong so jusnya. Long galak ku, terserih latih, long galak ke bidadarinya. Langsung bidadari itu menyapa kita. Kenapa? Antara kita dengan dia bersih hati. Lagi kita nyona connect dengan orang-orang. Bantan telpon koknya, rupanya dia pun ingin telpon kita. Itulah tanda ada connect antara satu sama lain. Tapi seandainya lagi tanya semua buat apa? Orang semua buat. Yang dengar ada sifat ego padanya. Yang dengar sifat sombong bakgonya. Nyan ya pegah balung. Long kaya men kaji aku. Nyan abu ada pegah. Itu tidak akan nyambung kepada. Sombong itulah yang akan menghalang dia. Sombong itulah yang akan menjauhkan apa yang disampaikan oleh orang yang menyampaikan. Lebih-lebih orang pegah sombong. Orang terima pi sombong. Nyan bak tengah mepek. Bak tengah mepek kena hidup kedeh hidup. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka dalam ayat Allah ni pegah menawab. Fazkuruni. Maka ingatlah daku. Ingatlah kepada lungkan Allah. Uzkurkum. Niscaya aku ingat kamu. Naka ingat gelung, ku ingat kekah. Hana ka ingat gelung, hana ku ingat kekah. Nyan ayat Allah pegah, nya pegah bahasa danyo kan kata. Naka ingat gelung, ku ingat kekah. Naka bi gelung, ku bi kekah. Naka jak balung, ku jak bakah. Nya bahasa-bahasa kata bahasa Aceh. Nya na lagi nya baru ada connect. Washkuruli wala takfurun. Dan bersyukurlah kamu kepadaku kata Allah dan jangan kamu sombong. Syukur adalah kunci segala-gala. Orang menyaka bersyukur abu, gonyan gadah sifat sombong. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan po yang lung sampaikannya menyepihna jamaah haji yang kena berangkat utano suci. Itanyo baik hanya terkontaminasi ngan hanya tempat-tempat musajabah manteng. Oh, nyoi tempatnya tempat musajabah. Oh, ini tempat musajabah. Sementara salat yang tabah kakingkeung. Cukup fatal lah. Teruk gede selalu kita mendengar azan, tapi suara azan nam tak dengar pi. Teruk gede yaitu tempat musajabah pada saat kita makan, sunat membaca doa makan, nyan pi hana tak baca. Setelah berwudu di sana tempat musajabah, teruk gede dua tu doanya. Lalu tempat musajabah munu, lalu ngan raudah menteng, lalu ngan di samping tawah menteng. Sementara doa-doa yang kita harus kita bawa ke sana, yang sampai konsep kita mulai daripada keberangkatan kita ke sana 42 hari, nyo konsep udip lang ibadah, jok berkah. Sehingga nada pembuatnya tabalah keno, insyaallah menjadi haji yang sangat mulia, haji mabrur. Baik tanyo kadang-kadang Allah lo yang penting kali umrah hana. Seseorang sudah niat umrah, nyan putra yang pun saing tawaf bagai.
tawaf, sa'i, selesai umrah. Kon langule tanyo tane pubut haji, wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, bermalam di Mina, lontar jamarah, tawaf ifadah, sa'i, kabeh. Sedangkan yang menemani kita semua, itulah ibadah-ibadah yang kita bawa selama pelaksanaan kita nyoy gampung. Betro kedeh ibadahnya kata kubah. Hanya fokus kepada kita nyoy ibadah yang khususiyah di sana. Mudah-mudahan wabil khusus kepada para jamaah yang mudah-mudahan tahun ini juga akan berangkat panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ta'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allah. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذكر الله أكبر.